Pendoa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sukacita pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali dan dengan penuh syukur sudah berdoa koronka dan doa penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan melalui Ibu Cynthia. Kita mohon Roh Kudus untuk berkarya sehingga setiap kita, pribadi lepas pribadi, benar-benar dapat memahami apa yang hendak Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Baiklah, kita awali dengan berdoa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Demi nama Silakan Ibu Cynthia untuk membawakan renungan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Anda Jenny. Ya, Ibu. Malam. Maaf Ibu Cynthia, suaranya kecil ya. Oh. Selamat malam, Ibu Anda Jenny. Ya, ini Bisa bagus. kedengaran? Ya, dengar. Okay. Terima kasih Bu Cynthia. Selamat malam, Ibu Regina, Suster, dan semua para pendoa yang terkasih. Selamat bertemu kembali malam ini. Malam ini saya ingin bawakan sedikit ini ya, mengenai pengertian kenapa kita diminta merenungkan sengsara Yesus. Tidak hanya pada waktu masa Prapaskah ini, tetapi kita juga diminta merenungkannya setiap harinya, tepatnya pada jam 3 sore. Jadi, paling tidak kita mengerti arti renungan untuk sengsara Yesus. Dari sana kita bisa lebih mengerti dan memahami setiap kita melakukan renungan sengsara Yesus, terutama di masa Prapaskah ini. Kita mulai merenungkan sengsara Yesus. Ini dikatakan oleh Yesus, kamu paling menyenangkan aku ketika kamu merenungkan sengsara dukaku. Jadi Yesus sungguh sangat senang sekali bila kita merenungkan sengsaranya, sengsara dukanya ya. Jadi ini saya ada ambil dari beberapa bagian kata-kata Yesus pada Santa Faustina di Kerahiman Ilahi. Salah satu cara tercepat dan paling pasti untuk tumbuh dalam kekudusan adalah dengan merenungkan sengsara Yesus. Jadi ini salah satu cara tercepat dan paling pasti untuk bertumbuh dalam kekudusan adalah dengan merenungkan sengsara Yesus. Jadi seperti yang kita telah ketahui bahwa kita semua dipanggil hidup dalam kekudusan. Maka ini adalah salah satu cara yang tercepat dan pasti untuk bertumbuh dalam kekudusan. Santa Maria Faustina Kowalska, yang Yesus sebut sebagai sekretaris dari rahmat belas kasihnya, membuat banyak catatan dalam buku hariannya tentang praktek dan kekuatannya dalam menuntun jiwa ke tingkat kepercayaan yang lebih dalam pada kasih dan belas kasih Tuhan. Dari tulisan-tulisannya kita belajar bagaimana merenungkan tentang sengsara Yesus, menyenangkan Tuhan, menguduskan kita,
dan bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Di buku catatan harian yang nomor 72, biarlah setiap jiwa percaya pada sengsara Tuhan dan menaruh harapannya pada belas kasih-Nya. Tuhan tidak akan menyangkal belas kasih-Nya kepada siapapun. Di catatan nomor 379, ingat sengsaraku, dan jika kamu tidak mempercayai kata-kataku, setidaknya percayalah pada luka-lukaku. Jadi sangat menyenangkan hati Yesus kalau kita sungguh-sungguh bisa masuk dan meresapi betapa besar cinta kasih yang diberikan Yesus kepada kita semua melalui penderitaannya hingga Ia wafat di kayu salib. Jadi penderitaan Yesus itu adalah cinta yang begitu luar biasa besarnya kepada kita. Jadi Yesus ingin kita untuk ikut bersatu dan meresapinya bersama-sama sehingga kita bisa mengerti arti penderitaan yang dialaminya, sehingga kita bisa mentransferkannya juga kepada sesama-sesama kita. Itu menyenangkan Tuhan ya. Tidak ada keraguan bahwa Tuhan menginginkan Santa Faustina dan kita pada gilirannya untuk bermeditasi tentang sengsaranya. Faktanya, dia mencatat bahwa Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dia senang yang terbaik dan paling baik ketika dia melakukannya. Dan renungan tersebut membuat dia sangat bersukacita. Di harian catatan nomor 267, Yesus mengatakan kepadaku bahwa hatinya paling senang kalau aku merenungkan sengsaranya yang memilukan. Berkat renungan seperti itu, cahaya cemerlang menerangi jiwaku. Barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Aku ingin menyerupai Engkau, ya Yesus, yang disalibkan, disiksa dan dihina. Yesus, ukirlah kerendahan hatimu sendiri pada hati dan jiwaku. Yesus, aku mencintai Engkau. Dengan tergila-gila, Engkau yang terhimpit penderitaan, sebagaimana dilukiskan oleh Nabi, seolah-olah ia tidak dapat melihat rupa manusia di dalam dirimu. Karena begitu besarnya penderitaanmu, dalam keadaan seperti inilah, ya Yesus, aku mencintai Engkau dengan tergila-gila. Ya Allah yang kekal dan tak terhingga, apakah yang sudah dilakukan oleh cinta terhadap Engkau? Di catatan nomor 1512, kamu paling menyenangkan aku ketika kamu merenungkan sengsara dukaku. Yesus yang berbicara langsung kepada Santa Faustina mengenai renungan luka-luka Yesus bagi kita semua yang ikut menyertai dalam renungan tersebut, apa manfaatnya ya. Jadi kita sama-sama melihat dan mendengar tulisan yang dibuat oleh Santa Faustina. Di catatan harian nomor 1512, hari ini di dalam misa,
Aku melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaannya, seolah-olah ia sedang menghadapi ajalnya di salib. Ia berkata kepadaku, "Putriku, seringlah merenungkan penderitaan-penderitaan yang sudah kujalani, maka tidak satu pun dari apa yang engkau derita akan terasa berat. Engkau paling menyenangkan hatiku ketika engkau merenungkan sengsaraku yang pedih. Gabungkanlah penderitaanmu yang kecil-kecil dengan sengsaraku yang pedih, supaya semua penderitaanmu memiliki nilai yang tidak terbatas di hadapan keagunganku." Perenungan luka-lukaku sangat bermanfaat bagimu, dan itu mendatangkan sukacita besar bagiku. Itu di catatan nomor 369 ya. Sebelum retret 8 hari, aku pergi kepada pembimbing rohaniku dan minta kepadanya untuk mengizinkan aku melakukan berbapa selama retret. Tetapi aku tidak mendapat izin untuk semua yang aku minta. Hanya untuk beberapa saja aku mendapat izin. Aku mendapat izin untuk 1 jam merenungkan sengsara Tuhan Yesus dan untuk beberapa mati raga. Tetapi aku merasa sedikit kurang puas karena tidak menerima izin untuk semua mati raga yang aku minta. Ketika aku kembali ke biara, aku masuk ke kapel sejenak, dan kemudian aku mendengar suara dalam jiwaku, lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memilukan daripada 1 tahun menderah diri sampai mengeluarkan darah. Kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih membawa manfaat yang besar bagimu dan mendatangkan sukacita yang besar kepadaku. Aku heran bahwa engkau masih belum sepenuhnya menyangkal kehendakmu sendiri. Tetapi aku amat sangat bersukacita bahwa perubahan ini akan terjadi selama retret. Jelas sekali, Yesus sangat menginginkan kita semua sungguh-sungguh masuk dan bersatu dengannya dalam merenungkan penderitaannya yang pilu. Bukankah kita harus melakukan apa yang membuat Yesus sangat bersukacita dan paling menyenangkan Dia? Mengalihkan pikiran dan pikiran kita pada penderitaan yang Dia tanggung dan mempersatukan diri kita dengannya adalah keuntungan besar yang akan berlangsung selama-lamanya. Jadi, kita berbahagialah kita diminta dan dikatakan langsung oleh Yesus pada jam kerahimannya ya, bahwa kita diminta untuk merenungkan penderitaan dan satukan dengan penderitaan-penderitaan kita untuk keselamatan jiwa-jiwa yang kita kasihi dan untuk pertobatan dunia. Ini yang setelah kita mengerti renungan sengsara pada Yesus, itu ada manfaat yang luar biasa bagi diri kita, yaitu menyucikan kita dengan merenungkan sengsara Yesus. Kita sendiri disucikan, kita dikuduskan. Merenungkan sengsara Yesus tidak hanya sangat menyenangkan Tuhan, tetapi juga menarik kita ke dalam hati Yesus, di mana kita diberkati dengan pengertian dan rahmat untuk menguduskan kita.
Hari ini di catatan nomor 186 ya. Hari ini Yesus berkata kepadaku, "Aku ingin agar kamu mengetahui lebih dalam lagi cinta yang membara dalam hatiku bagi jiwa-jiwa, dan kamu akan memahami hal ini ketika kamu merenungkan sengsaraku." Di catatan nomor 369, ada lebih banyak manfaat dari 1 jam meditasi pada sengsaraku yang berduka daripada 1 tahun penuh cambuk yang menimbun darah. Di catatan nomor 737, ya, meskipun aku sakit, hari ini aku berniat melaksanakan ibadat jam kudus seperti biasa. Dalam ibadat itu, aku melihat Tuhan Yesus sedang diderah pada tiang penyiksaan. Di tengah siksaan yang memilukan itu, Yesus berdoa. Sesaat kemudian, ia berkata kepadaku, "Sedikit sekali jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Rahmat yang paling banyak akan kuanugerahkan kepada jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan." Santa Faustina melakukan perjalanan spiritualnya dengan sering bermeditasi tentang penderitaan Yesus. Dia, Santa Faustina ya, mencerahkan kita dengan nilai tindakan ini dalam bagian-bagian yang direkam menjelang akhir hidupnya. Hari ini, di catatan nomor 1512, hari ini di dalam misa, aku melihat Tuhan Yesus di tengah penderitaannya, seolah-olah ia sedang menghadapi ajalnya disalib. Ia berkata kepadaku, "Putriku, seringlah merenungkan penderitaan-penderitaan yang sudah kujalani. Maka tidak satu pun dari apa yang engkau derita akan terasa berat. Engkau paling menyenangkan hatiku ketika engkau merenungkan sengsaraku yang pedih. Gabungkanlah penderitaanmu yang kecil-kecil dengan sengsaraku yang pedih, supaya semua penderitaanmu memiliki nilai yang tidak terbatas di hadapan keagunganku." Di catatan nomor 1657, Minggu Palma, 10 April tahun 1938, aku menghadiri misa kudus, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk pergi dan mengambil palma. Aku merasa sedemikian lemah sehingga hampir tidak dapat bertahan sampai akhir misa. Dalam misa, Yesus membuatku memahami penderitaan jiwanya, dan dengan jelas aku dapat merasakan bahwa mada-mada Hosana bergaung sebagai gema yang memilukan dalam hati kudusnya. Juga jiwaku dibanjiri dengan samudra kepahitan, dan setiap Hosana menembus hatiku sampai ke relung-relungnya. Segenap jiwaku ditarik erat kepada Yesus. Aku mendengar suara Yesus, "Putriku, ibamu terhadap aku menyegarkan diriku." Dengan merenungkan sengsaraku, jiwamu memperoleh keindahan tersendiri yang mencolok. Jadi, masing-masing kita akan menghadapi banyak kesulitan saat kita melakukan perjalanan di sepanjang
jalur kehidupan spiritual kita. Bunda Maria mendorong kita untuk fokus pada semangat putranya, untuk membantu kita menghindari jerat dan jebakan dari si iblis. Jadi mari kita ikuti nasihatnya dan yakinlah kemenangan atas setiap dan semua rintangan. Di catatan nomor 449, 5 Agustus 1936, Pesta Santa Maria, Bunda Kerahiman. Aku mempersiapkan pesta ini dengan penderitaan yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada hari pesta ini, pagi-pagi, dan aku mengalami suatu pergulatan batin karena memikirkan bahwa aku harus meninggalkan kongregasi yang menikmati begitu banyak perlindungan istimewa dari Bunda Maria ini. Pergulatan itu berlangsung selama meditasi dan juga selama misa pertama. Dalam misa kedua, aku berpaling kepada Bunda kita tersuci sambil memberitahukan kepadanya bahwa sangat sulit bagiku untuk memisahkan diri dari kongregasi yang kau lindungi secara istimewa ini, ya Bunda Maria. Kemudian aku melihat Sang Perawan Kudus, elok tak berberikan. Ia turun dari altar ke tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, "Aku adalah Bunda bagi kamu. Semua berkat kerahiman Allah yang tak terselami, yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang setia melaksanakan kehendak Allah." Ia membuat aku memahami bahwa dengan setia aku telah memenuhi Allah, dengan demikian aku berkenan di hatinya. Jangan takut akan halangan-halangan yang demikian, tetapi tetapkan pandanganmu pada sengsara putraku, dan dengan cara ini engkau akan menang. Santa Faustina menulis banyak tentang manfaat yang dia terima dengan merenungkan sengsara Yesus. Saat kita berjalan mengikuti jejaknya, kita juga mungkin berharap dalam menerima hadiah ini untuk membantu kita dalam pencarian kita akan hidup kekudusan. Di catatan nomor 267, ketika saya merenungkan sengsara Yesus, saya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang banyak hal yang tidak dapat saya pahami sebelumnya. Yesus yang ingin mempelajari kerendahan hati yang sejati harus merenungkan sengsara Yesus. Jadi ini dikatakan, barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku memperoleh pemahaman yang jelas mengenai banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Jadi ini ada di catatan nomor 267 ya. Ketika saya merenungkan sengsaranya yang menyakitkan, penderitaan fisik saya berkurang. Itu di catatan harian 1625.
Di catatan nomor 1762, ketika saya mulai membenamkan diri dalam sengsara ilahi, nilai besar jiwa manusia dan kejahatan besar dosa diungkapkan kepada saya. Saya mengerti bahwa saya tidak tahu bagaimana menderita untuk mendapatkan pahala atas penderitaan saya. Saya akan mempersatukan diri saya lebih dekat dalam penderitaan dengan sengsara Tuhan Yesus. Jadi itulah itulah kehidupan kita bersatu dengan Yesus untuk mendapatkan hidup di dalam kekudusan. Manfaat lainnya yang kita peroleh adalah buah dari meditasi sengsara adalah pada akhirnya mengarah pada pengorbanan diri yang lebih besar. Kita menjadi lebih seperti Kristus saat kita mengosongkan diri kita sendiri dan tunduk pada kehendak suci Tuhan. Dengan cara ini, kita berbagi lebih dalam di dalam rencana penebusan yang merupakan kehormatan, hak istimewa, dan tugas semua orang yang memuja dan memuliakan rahmat Tuhan. Di catatan nomor 1032, dalam misa kudus, aku melihat Tuhan Yesus dipaku pada salib di tengah-tengah siksaan yang keji. Suatu rintihan lembut keluar dari hatinya. Tidak lama kemudian ia berkata, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku, putriku, menyelamatkan jiwa-jiwa. Padukanlah penderitaan-penderitaanmu dengan sengsaraku, dan persembahkanlah semua ini kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang-orang berdosa. Di catatan nomor 1762, ketika aku mulai membenamkan diri dalam sengsara ilahi, luhurnya jiwa manusia dan jahatnya dosa tampak jelas di hadapanku. Aku menjadi tahu bahwa aku tidak paham bagaimana caranya menderita. Untuk memperoleh pahala dari penderitaanku, aku akan menyatukan diriku lebih erat lagi dalam penderitaan dengan sengsara Tuhan Yesus. Dan sementara itu, aku akan memohon rahmat-Nya bagi jiwa-jiwa yang menghadapi ajal, supaya kerahiman Allah sudi merengkuh mereka pada saat yang gawat ini. Jadi merenungkan sengsara Tuhan kapan saja adalah keuntungan besar, tetapi khususnya pada jam 3. Marilah kita semua mengambil setidaknya satu saat setiap hari pada jam ini dan mengingat Yesus dalam sengsaranya. Itu di jam kerahimannya ya. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang tersedia bagi kita setiap hari untuk memohon berkat kepada Tuhan bagi keluarga dan bangsa kita. Yesus berjanji dengan mengirimkan banyak dan berbagai permohonan kita dengan cara ini, rahmat besar dari surga akan dicurahkan ke atas dunia. Di catatan nomor 1320, pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku, pada waktu menghadapi sakratul maut.
Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Jadi kita telah pelajari semuanya bahwa merenungkan sengsara Yesus membawa kita lebih dekat kepadanya dan mengisi hatinya dengan sukacita. Itu memberi kita wawasan dan karunia spiritual yang luar biasa. Itu membantu kita untuk mempercayai janji-janji kerahiman ilahi, sehingga kita dapat menggunakannya dengan lebih baik untuk kristenisasi ulang bangsa kita dan keselamatan jiwa. Kemurahan hati Tuhan dan kelimpahan rahmat belas kasih-Nya yang diberikan dengan cuma-cuma memang dapat membanjiri hati manusia kita, terutama karena kita mempertimbangkan apa yang mungkin menjadi salah satu pesan paling menyentuh dan merendahkan yang diberikan kepada kita oleh Kristus melalui sekretarisnya, Santa Faustina. Di catatan nomor 1761, putriku, hari ini renungkanlah sengsaraku yang pedih dengan segala kepahitannya. Renungkanlah sengsaraku itu seolah-olah aku menanggungnya demi keselamatanmu seorang. Jadi inilah yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini mengenai betapa besarnya kerinduan Tuhan untuk kita bersama-sama bersatu di dalam jam doa kerahiman maupun di dalam doa-doa kita dalam merenungkan sengsara Yesus. Karena sengsara Yesus ini sungguh sangat menyenangkan hatinya selama kita bisa bermeditasi. Jadi itu bagian-bagian yang bisa saya sharingkan adalah hasil yang diberikannya kepada Santa Faustina yang boleh kita coba renungkan bersama selama masa Prapaskah ini dan bisa kita pakai untuk selanjutnya sepanjang hidup kita dalam merenungkan sengsara Yesus setiap harinya. Terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Anda Jani. Kami persilakan Ibu Anda Jani. Ya, sudah kedengeran ya? Ini sudah kedengeran? Sudah. Ada suara saya? Ada. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan renungan yang sangat bermanfaat bagi jiwa kami. Di mana Bu Cynthia tadi sudah menyampaikan dengan baik sekali. Di mana dikatakan bahwa mengapa kita harus merenungkan sengsara Yesus setiap hari. Terutama di jam kerahiman, yaitu jam 3 sore. Bukan di masa Prapaskah saja, namun di dalam keseharian ini. Karena Tuhan ketika kita mau mengenangkan dan merenungkan sengsara dukanya, itu cara yang cepat dan pasti untuk tumbuh di dalam kekudusannya, di dalam kekudusan kita. Dan Tuhan sudah banyak sekali berpesan kepada Santa Faustina melalui pesan-pesannya, yaitu selalu di situ dikatakan untuk merenungkan sengsara Yesus.
Karena penderitaan Yesus adalah cinta yang luar biasa. Tuhan juga mau kita bermeditasi, mengenang sengsaranya. Bahkan Tuhan juga ingin kita boleh merenungkan 1 jam saja bersama Yesus untuk merenungkan penderitaan Tuhan. Ini sangat lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya daripada 1 tahun penuh cambuk. Yesus juga sangat ingin kita merenungkan bersatu di dalam penderitaannya yang pilu. Dalam merenungkan sengsara Yesus, kita juga disucikan. Ia menarik kita ke dalam hati Yesus. Bagaimana juga ketika kita menderita, kita boleh mendapat pahala dari penderitaan itu, yaitu yaitu penderitaan yang boleh menjadi berkat, yaitu dengan menyatukan penderitaan kita yang kecil ini dengan penderitaan yang dialami Yesus sendiri. Bahkan Tuhan Yesus juga ketika wafat di kayu salib, waktu dipaku di kayu salib, Yesus juga mengatakan, aku haus. Sebenarnya aku haus di sini bahwa Tuhan itu haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan ingin semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pada akhirnya, mohon kita kerahiman bagi keluarga dan juga negeri kita tercinta. Maka Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya. Dan kembali pada jam kerahiman, kita mohon doa terutama untuk pengampunan bagi orang-orang berdosa. Karena Tuhan tidak akan menolak. Itu yang saya ambil dan saya singkat, Ibu Cynthia. Mungkin untuk pesan-pesan kepada Santa Faustina, kita nanti bisa mendengar kembali melalui rekaman yang ada. Begitu Bu Cynthia. Ya, terima kasih banyak Bu Anda Jani. Bagus Sama-sama sekali Ibu. Nah, ini juga bagus sekali di masa-masa prapaskah seperti ini. Kita juga mengenang sengsara Tuhan Yesus. Mungkin saya minta teman-teman yang ada di sini, ada yang mau bertanya dengan Bu Cynthia, yang mau berkomentar, atau mau yang sharing, saya persilahkan. Selamat malam, Bu Anda Jani. Selamat malam, Flora. Selamat pagi, Bu Cynthia. Selamat malam, Flora. Saya dari awal mendengar renungan malam ini, hatinya terus berdenyut-denyut terus. Tadi siang, pas jam 3, biasanya saya akan itu sebelum jam 3, 15 menit sebelumnya, saya merenungkan sengsara Tuhan ini, dan saya mendapat pencerahannya yang luar biasa ini, yang nomor 267. Merenungkan sengsara Yesus, saya mendapat banyak hal yang tidak kupahami menjadi paham. Itu benar sekali, waktu saya merenungkan, saya itu teringat kembali refleks yang 26 tahun yang lalu kejadian pada saya. Waktu itu saya masih muda, 26 tahun yang lalu, saya sudah punya 2 anak masih kecil, baru anak pertama dengan anak kedua itu berdekatan, lahir 1, kemudian berikutnya nggak lama saya hamil dan lahir anak kedua. Lalu saya ambil keputusan, kami itu KB.
KB spiral. Mungkin waktu itu kurang paham ya, KB spiral itu sebenarnya sangat tidak disetujui atau dilarang oleh gereja ya. Karena itu merusak janin, merusak belum sampai janin kali ya, Dokter Jani ya. Pokoknya tidak boleh lah, karena si bayi itu akan belum jadi lahir itu akan meninggal atau rusak di dalam rahim kita ya. Begitu ya Dokter Jani ya. Ya lebih kurang begitu. Tapi saya itu tidak mengerti bahwa itu tidak. Lalu saya kenapa tidak mens? Si anak kedua itu paling ya baru 8 bulan atau berapa ya. Itu sangat wow, ini tidak mungkin lah. Masa masih KB saja, masih ini ya. Ternyata benar. Saya hamil lagi. Ternyata Tuhan ya sangat menyayangi anak-anaknya yang mengasihi dia. Walaupun waktu itu saya tidak tahu ini sangat berdosa. Tuhan tidak mau saya menjadi seorang ibu pembunuh. Jadi saya hamil. Si bayi itu tidak hancur seperti apa, hamil. Anak ketiga. Nah, lalu waktu itu saya protes, anak masih kecil, saya hamil lagi, itu ya sangat protes. Dan ekonomi juga saya harus kerja, suami harus kerja ya. Tapi karena dari orang tua itu tidak boleh menggugurkan bayi. Kami dari kecil sudah tahu tidak boleh. Orang tua itu sudah memang dari kecil kami tahu itu tidak boleh. Lalu saya ke dokter untuk mencabut spiralnya itu. Ya oke, dokter sudah cabut. Ternyata baby saya sampai 4 bulan, mungkin ada yang dicabut kena dia atau saya nggak mengerti. Tapi itu baby keguguran. Ya is oke, sudah gugur ya. Ya pikir ya sudah ya dengan hidup seperti biasa. Ini si kecil sudah nggak ada ya waktu 4 bulan. Belum ada terasa sesuatu yang sangat berdosa di situ. Lalu itu berjalan. Nah, saya tidak KB lagi. Saya tidak pakai spiral lagi. Saya tidak dengan apa lagi. Saya hanya menjaga. Itu lama banget sampai akhirnya anakku juga sudah besar dan saya udah pindah ke Jakarta. Adik saya Rosa, dia ada perkumpulan doa begitu. Dia katakan bahwa kita harus mendoakan bayi yang keguguran itu. Sudah 4 bulan, sudah cukup besar. Coba kita pergi minta pengampunan bahwa si bayi itu harus menjadi malaikat kecil di surga. Kan kita tahu bahwa setiap bayi itu, setiap anak itu masih ada dosa asalnya. Jadi kita nggak mau dia menjadi bayi apa ya, maksudnya kita akan mendoakan dia. Itu saya pergi bersama adikku, itu kalau nggak salah dulu Sekina yang menyelenggarakannya dan kami berdoa, saya dimintain kalau bisa diberikan nama kepada babynya. Itu saya feeling anak saya itu laki-laki, saya kasih dia nama Yakobus. Saya berdoa dan yang mau saya sharingkan tadi siang tadi siang itu saya itu teringat dia dan saya kayak bercucur. Maksudnya saya tidak pernah berdoa sampai cucur air mata ya, tapi seperti sedih banget. Tuhan terima kasih. Tuhan itu membuka, kalau kita merenungkan sengsaranya, Tuhan itu mau menguduskan kita. Persis yang Bu Cynthia katakan, menyucikan diri kita dengan merenungkan sengsaranya. Sebelum saya mendoakan orang yang berdosa, saya dulu harus disucikan. Yaitu, saya harus benar lega bahwa si baby, si Yakobusku kecil itu pasti udah menjadi malaikat kecil yang di surga. Dan saya sungguh bersuka cita ya, saya akan men-sharingkan buat ibu-ibu muda bahwa kalau bisa jangan spiral, jangan yang lain, jagalah dengan baik. Supaya jangan suatu beban dosa yang terus ada di dalam hati kita. Saya sangat puji Tuhan,
karena si babynya itu jadi baby ya. Tapi mungkin banyak yang sudah nggak jadi, yang udah luka karena spiral itu. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan itu mengasihi saya supaya bertobat, jangan berkelanjutan ya. Waktu itu kan berarti cuma biasanya kan 3 bulan si bayi baru kita pasang spiral. Berarti saya pasang spiral tuh 5 bulan. Tuhan sangat baik. Sangat baik, jangan kita benar-benar terjerumus dalam dosa yang terus. Dan ini sangat menguatkan saya, bacaan dari buku Santa Faustina ini. Ini yang mau saya sharingkan, biar ibu-ibu muda itu bisa lebih menjaganya. Terima kasih Bu Cynthia, terima kasih Bu Anda Jani. Terima kasih Flora, bagus sekali sharingnya, sungguh memberikan pemahaman ya kepada kita. Terima kasih kembali. Iya. Silakan Bu Cynthia, mungkin mau menanggapi Bu Cynthia. Makasih Bu Flora, bagus sekali sharingnya. Terima kasih Bu Cynthia. Maaf Bu Cynthia, untuk waktunya masih boleh, tidak ada yang mau bertanya. Iya, kata Bu Regina masih boleh 10-15 menit dari jam 9 malam. Iya, terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Selamat malam, Bu Anda Jani. Selamat malam. Selamat malam, Bu Lina. Cynthia. Selamat malam, teman-teman semua. Saya mau men-sharingkan sedikit pengalaman mengenai menyatukan penderitaan dengan penderitaan Yesus. Karena saya teringat pada waktu suami saya sakit, saya selalu diingatkan oleh pembimbing rohani saya, baik suster maupun romo, satukan penderitaanmu dengan penderitaan Yesus. Pada waktu itu saya belum mengerti bagaimana caranya menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus. Pada waktu itu saya selalu berdoa, saya koronka, dan benar pada saat Paskah tahun lalu, tiba-tiba itu terbuka semua. Jadi saya mendapat pencerahan bahwa dengan kita menyatukan penderitaan, jadi saya merasa, oh Yesus itu sangat mengasihi kita gitu. Dan Bapa juga sangat mengasihi kita sampai Dia memberikan putranya untuk keselamatan jiwa kita. Dan benar setelah seminggu setelah Paskah, suami saya kan menghadap Bapa gitu. Dari situ saya benar-benar kata-kata romo atau suster itu sangat masuk ya ke dalam pikiran saya. Oh, ternyata dengan merenungkan, menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus akan walaupun dengan menghadapi sakaratul maut, tetapi saya merasa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Itu sedikit yang bisa saya sharingkan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia, Bu Lina, terima kasih. Ya, ini bagus sekali sharingnya, bahwa memang ketika kita mau menyatukan penderitaan kita dengan sengsara Yesus, kita akan dikuatkan dan kita akan dimampukan. Mungkin Bu Cynthia mau memberikan komentar? Dan cukup, terima kasih Ya. Bu Andayani. Oke, karena waktu sudah habis ya, sehingga kita
harus mengakhiri pertemuan pada malam ini. Untuk itu akan ditutup dengan doa. Kiranya Suster Vincent boleh untuk menutup dengan doa. Vincent kayaknya udah tak ada ya. Oh, sudah tak ada. Kalau gitu, Mariata ya. kenapa? Ada Suster Mariata. Oh, Suster Marieta. Ya, silakan Suster Marieta boleh menutup dengan doa. Suster Mariata belum dibuka mute-nya. Sudah, Bu? Sudah. Sudah ya. Ya, baik. Mari kita mulai. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami masa yang begitu indah, masa Prapaskah ini, di mana kami boleh merenungkan penderitaan Tuhan Yesus untuk keselamatan kami dan keselamatan dunia. Betapa kami sungguh rindu ya Bapa, untuk benar-benar dapat mengenali, dapat mendalami betapa besar penderitaan Tuhan Yesus, supaya sungguh-sungguh kami dapat meniru, meneladan penderitaan yang sedemikian itu, dan kemudian juga menghasilkan buah-buah kekudusan bagi kehidupan kami. Maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu yang berlimpah-limpah ke atas kami masing-masing, khususnya para anggota kelompok Love Praying Family ini, supaya lebih bertekun lagi, sungguh-sungguh mendalami penderitaan Kristus, dan sungguh-sungguh dapat menyatukan semua penderitaan sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.